kerajaan gaib, di Kali Sabuk, kesugihan, warung angkringan, Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman semua, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel dimana kisah-kisah horor terbaik akan dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun yang dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Mas Catur Sagara ya. Dan kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini akan menceritakan tentang wilayah yang ada di Kesugihan, lebih tepatnya lagi di Kali Sabuk. Waduh, ini ada nggak nih teman-teman yang dari sana? Pasti kayaknya ada deh ya. Dan juga ada dua konflik nih, yang pertama tentang Kali Sabuk, dan yang satu lagi adalah konflik yang menyertakan orang yang bernama Mas Parjo yang tinggal di daerah Rawalo. Waduh, pastinya seru pakai banget nih ya. Dan teman-teman pastinya penasaran banget ada apa sih sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Hari itu, cuaca di Kesugihan tidak begitu bagus. Langit tampak mendung dan udara cukup lembab, menandakan jika sebentar lagi akan turun hujan. Beberapa orang remaja tampak sedang memancing di Kali Sabuk, meski hujan akan segera turun. "Bay, balik yuk, mendung," ucap Rizky kepada Bayu. "Talah, tanggung, baru dapat 3 masa pulang," balas Bayu yang masih fokus memancing. "Mendung lo ini, Bay. Kalau kamu mau pulang ya pulang aja duluan." "Ngawur kamu, Bay. Wong kita aja boncengan, masa aku balik dulu?" Bayu tidak menjawab dan hanya menggedikan baunya. "Bay, ayo pulang." "Rizky, kalau kamu mau pulang, pulang duluan aja. Aku masih mau di sini. Mendung loh, nanti hujan. Cuma dapat 3 ya nggak apa-apa. Wong aku juga nggak dapat." Moh, kalau mau pulang ya pulang." Rizky yang merasa tidak enak hati mengemasi peralatan pancingnya dan menuju ke motor. Dia belum berniat untuk pulang, tetapi terus-menerus berdiri di pinggir sungai membuat perasaannya tidak nyaman. Baru saja Rizky menata alat pancingnya, tiba-tiba Rizky mendengar suara sesuatu tercebur ke dalam sungai. Spontan ia menoleh. Di tempat yang sebelumnya Bayu berdiri kini kosong. Pemuda itu tak ada lagi di tempatnya dan hanya ada tersisa jorannya saja. "Bayu, Bay!" Rizky berlari menuju tepian sungai dan mencari keberadaan Bayu, namun pemuda itu tidak ada di tempatnya. Pada saat yang sama, dari arah sungai tampak gelembung-gelembung air dari dasar sungai. "Bayu, Bayu!" Rizky berteriak panik. Melihat gelembung itu, dia menyimpulkan jika temannya itu tercebur ke dalam sungai. "Tolong, tolong!" Pemuda itu berlari, mencoba mencari pertolongan. Andai saja dia bisa berenang, pasti dia sudah menceburkan diri untuk menolong Bayu. Akhirnya, setelah berlari beberapa ratus meter dari tempat motornya diparkir, Rizky bertemu dengan beberapa orang yang hendak pulang dari ladang. Dia menghampirinya dengan nafas tersengal. "Pak, tolong Pak, tolong." "Tolong kenapa, Nang?" tanya salah satu pria yang memanggul cangkul di pundaknya. "Kancaku ketilem, Pak," ucap Rizky panik seraya menunjuk ke arah sungai. Tanpa banyak tanya, orang-orang itu berlari ke arah sungai. Namun sudah tidak ada apa-apa di sana, hanya tersisa joran di pinggiran sungai. Gelembung-gelembung yang tadi muncul kini telah menghilang.
Tadi ada gelembung di sini, Wak. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Jatuhnya tadi di sini. Kamu lihat jatuhnya di sini, ha? Tadi aku lagi naruh pancing di motor, nggak lihat jatuhnya di mana, tapi terakhir kancaku itu berdiri di sini. Jelas Rizky sembari menunjuk tempat joran milik Bayu berada. Pak Tiko, salah satu pria di sana menatap ketiga temannya. Pada bisa ngelangi kan? Pak Sarna menggeleng, sementara kedua lainnya mengangguk. "Ah, kamu ke kantor desa, minta tolong biar orang desa nelpon ke SAR. Aku mau nyemplung dulu, siapa tahu masih selamat." Laku. Pakai motor nggak apa-apa, tak antar, Wak. Akhirnya, Pak Sarna dan Rizky pergi ke kantor desa setempat, sementara Pak Tiko, Pak Selamat, dan Pak Duryat menceburkan diri ke sungai untuk melakukan pencarian awal. Tak berselang lama, setelah Rizky dan Pak Sarna pergi, satu persatu orang mulai berdatangan untuk membantu melakukan pencarian. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Gareng sedang berada di rumah Citra. Pemuda itu menatap kekasihnya dengan tatapan rumit. "Kamu yakin mau berangkat sendirian ke Jakarta?" "Iya, aku nanti ke Jakarta pakai mobil aja. Kan kemarin kita udah sepakat ke Jakartanya bareng-bareng." "Iya, tapi aku udah mulai pikiran." "Loh, berubah pikiran kenapa? Aku udah sembuh loh. Punggungku ini udah gak sakit lagi." "Ya bukan masalah masih sakit atau udah gak sakit, tapi kan kamu lagi masa pemulihan, Mas. Mending istirahat aja di rumah. Lagian kan aku udah biasa bolak-balik ke Jakarta sendiri." "Tapi aku gak tenang, Cit. Tapi tetap aja, Mas, aku gak apa-apa, beneran deh." "Ya tapi aku gak tenang kalau kamu sendirian. Gimana pun kan kita habis kecelakaan. Aku masih takut. Kan aku pakai mobil, lebih aman kalau aku pakai mobil. Terus kan aku nyetirnya gantian sama temen, jadi gak mungkin ngantuk." Citra mengambil sesuatu dari dalam kamarnya dan memberikannya kepada Gareng. "Ini obat luka dari Cina. Awas aja kalau nanti pas aku pulang kamu masih belum sembuh." "Maksudnya?" "Krim ini bisa nutup luka, bisa juga nyembuhin bekas luka. Awas aja ya, kalau pas aku pulang nanti lukanya masih ada, berarti kamu gak rutin pakai." Iya, nanti aku pakai ya, biar punggungku mulus lagi semulus pantat bayi." "Bisa aja sih kamu, Mas." Gareng meraih tangan Citra dan menggenggamnya dengan lembut. "Tapi nanti kalau kamu di Jakarta, hati-hati ya, lebih waspada. Kalau ada yang mau macam-macam sama kamu, telepon Bauer sama Tigor aja." "Loh, kok telepon mereka sih?" "Ya kan mereka di Jakarta. Lebih cepat kalau mereka yang ngurus dibanding kalau aku yang ke Jakarta." Ya juga sih. Ya udah, nanti aku kabarin ke mereka, tapi semoga aja nggak ada apa-apa ya. Amin." Sementara itu, Citra melirik ke arah jam tangannya. Masih ada waktu 2 jam sebelum dia harus pergi ke Jakarta. "Aku mau es krim." Gareng langsung mengangguk. "Ayo, mau makan es krim di mana? Mau ke mall?" Lihat nanti aja aku maunya di mana." Gareng tersenyum kemudian mengangguk. Mereka berdua pergi meninggalkan rumah Pawardoyo. Gareng membonceng Citra menggunakan motornya, melaju pelan menuju sebuah kedai es krim kecil di pinggir jalan raya yang baru saja buka beberapa bulan yang lalu. Citra yang masih mengenakan helm merah muda kesayangannya tampak sumringah sambil memeluk pinggang Gareng erat. Begitu sampai, Gareng memarkirkan motornya di parkiran khusus motor. "Rame juga ya tempat begini kalau sore. Padahal cuma jualan es. Kok ya pada antre?" gumam Gareng sambil melepas jaket coklatnya. "Ya rame lah, Mas. Ini kan lagi hits. Lagian mumpung cuacanya lagi enak buat makan yang seger-seger." Mereka melangkah masuk ke dalam kedai yang bernuansa modern minimalis itu. Aroma manis susu dan vanila langsung menyergap indera penciuman. Gareng berdiri di depan meja kasir, merogoh dompet kulitnya yang tampak tebal. "Selamat sore, mau pesan apa?" Es krim coklatnya satu, Mbak, pakai cup." "Lah, Mas Gareng nggak pesen satu aja?" "Enggak, Cit. Aku nggak suka makanan yang terlalu manis." Citra terkekeh pelan sambil menerima cup es krim coklat yang disodorkan oleh pelayan. Gareng membayar tanpa banyak tanya, lalu mengajak Citra duduk di kursi kayu panjang
di sudut kedai yang menghadap ke arah persawahan. Citra mulai menikmati es krimnya dengan lahap. Sesekali ia menyodorkan sendok kecilnya ke arah Gareng, mencoba menggoda tunangannya itu. Yakin gak mau coba? Enak banget loh, coklatnya kerasa banget, gak terlalu manis yang bikin enak kok. Enggak, Cit, makan aja. Aku seneng kok lihat kamu seneng. Makasih ya mas sudah mau nemenin sore-sore begini, padahal kamu lagi sibuk. Jangankan cuma makan es krim, kamu mau kemana? Pasti aku temenin, Cit. Setelah menghabiskan es krimnya, Gareng mengantar Citra pulang karena sebentar lagi Citra harus bertolak ke Jakarta. Pak Wardoyo sudah menyiapkan semua keperluan Citra di dalam mobil, mulai dari bensin, perlengkapan darurat, sampai etol agar putrinya tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Sementara itu, setelah Citra bertolak ke Jakarta, Gareng kembali ke warung angkringannya yang berada di Kalibagor. Mas GM yang sedang berjaga di sana segera menyambut Gareng dengan senyuman hangat. Weh, Mas Gareng, habis dari mana mas? Habis dari rumah Citra, bre. Weh, habis ngapain ya mas? Citra itu mau ke Jakarta, jadi aku nganter. Loh, naik bis mas? Enggak, bawa mobil sendiri. Mas Gareng gak ikut? Pingin aja ikut, tapi nggak boleh, disuruh istirahat dulu. Lah iya, istirahat dulu sampai sembuh mas. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa-bisanya jenengan sama Mbak Citra kecelakaan itu? Lagi apa saja? Dulu aku juga pernah mas, lagi motor ngebut, tahu-taunya ada lubang di jalan. Untung aja nggak kebanting. Udah mau kebanting aja masih untung ya. Iyalah, terus motor mas Gareng mau dijual apa enggak? Dijual? Kenapa? Ya kan biasanya orang kalau habis kecelakaan, kendaraan yang habis kecelakaan itu bakal dianggap bikin apes, terus dijual deh. Oh gitu ya? Kalau aku yang nggak mikir begitu. Wong namanya apes ya apes saja. Mau pakai kendaraan apa juga. Padahal kalau mau dijual, mau tak beli mas. Gak, umpamanya motor itu nggak bisa dipakai lagi, aku juga nggak bakal jual. Wih, mas Gareng, berarti tipe orang setia ya mas. Yalah. Oh ya, gimana? Warung di sini aman? Aman mas Gareng. Ya belum rame-rame banget, tapi bisa muter modal. Syukur kalau begitu. Oh iya, mas Gareng mau minum apa? Mau kopi, susu jahe atau apa? Gak usah, aku bentar lagi minum obat. Oh gitu, ya wis. Gareng melirik ke arah jam tangannya. Masih cukup sore sebenarnya, tapi dia teringat jika obatnya ada di kamar. Aku mau pulang ya. Lah, tuh close mas. Ya, aku cuma mau lihat-lihat aja. Ya wis, hati-hati mas Gareng. Ya, makasih. Gareng lantas meninggalkan warung tersebut dan kembali ke warung angkringan Mas Gareng. Ternyata ada Angga dan beberapa anggota Karang Taruna yang sedang berkumpul di sana. Tampaknya mereka sedang mabar game online. Dilihat dari mereka yang begitu fokus melihat handphone. Sino sedang membuka mie instan di dapur, melongo keluar saat mendengar suara motor Gareng. Udah balik Kang? Ya, gimana warung? Aman? Aman Kang. Kamu lagi masak apa no? Masak mie Kang? Mau? Boleh. Mie yang kari 1, telur 2. Siap. Gareng duduk dengan hati-hati karena punggungnya masih sedikit nyeri. Tak berselang lama, Sino keluar sembari membawa beberapa mangkuk mie pesanan Angga dan lainnya. Tak lupa, Sino juga membawa semangkuk mie untuk Gareng. Gareng menghabiskan mie tersebut dengan cepat dan pergi ke kamar untuk mengambil obat. Gareng menelan sebutir pil pereda nyeri dan antibiotik terakhirnya. Saat menggantung jaketnya di balik pintu, Gareng tak sengaja menjatuhkan 2 tabung krim pemberian Citra. Gareng memungutnya dan membaca kandungan dari obat tersebut. No, Sino. Ya Kang. Sino muncul di depan kamar Gareng begitu Gareng memanggilnya. Ada apa Kang? Bantu olesin obat toh. Siap. Gareng membuka kaosnya, luka-lukanya sudah sepenuhnya kering. Meski belum mengelupas, Sino mengoleskan krim ke luka tersebut dengan hati-hati agar tidak menyakiti Gareng. Setelahnya, Sino mengembalikan krim itu kepada Gareng. Rampung Kang. Yo, makasih no. Iya Kang. Itu Angga sama lainnya katanya mau begadang.
ada mabar tengah malam nanti. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Hitung-hitung dapat ronda gratisan. Oke Kang. Kang Gareng butuh bantuan apa lagi? Gak ada, no. Ya wes Kang, aku keluar dulu ya. Gareng mengangguk. Sino keluar dari kamar, sementara Gareng mengambil buku kecil dari dalam lemari. Pemuda itu lantas duduk bersila di atas lantai dan mulai membaca buku tersebut. Sekitar setengah jam berlalu, pintu kamar Gareng diketuk dari luar. Terdengar suara Sino yang memanggil. Kang Gareng, ya no, ada apa? Ada Mbak Karya datang Kang. Begitu, masuk aja, nggak dikunci no. Pintu terbuka, tampak Sino yang berdiri bersebelahan dengan Mbak Karyo. Mbak Karyo pun masuk dan langsung duduk di samping Gareng. Aku baru dengar kamu kecelakaan, Reng. Ngampurane, aku baru datang ya. Lo nggak apa-apa Ki, aku juga udah sembuh. Ya tetap aku nggak enak hati, Reng. Apalagi dengar kamu kecelakaan di pagar haji. Aku udah nggak apa-apa, sumpah Ki, cuma lecet-lecet aja. Mbak Karyo menyentuh pundak Gareng dan melihat bagian yang terluka. Udah nggak apa-apa kan? Iya, sudah kering, syukur. Sampai mau minum apa Ki? Gak usah, perutku lagi kembung. Katanya jangan kebanyakan minum kopi, apa teh gitu. Ada wedang jahe juga. Gak usah Reng, udah kenyang aku. Oh ya wes, tumben, sampean gak sibuk Ki? Tadi baru pulang dari Bumi Ayu. Kenapa emang? Ya gak apa-apa, biasanya kan sampean muter-muter ngurus pasien. Ya, sebenernya aku kepingin minta tolong sama kamu Reng. Aku wes payah, butuh ngaso. Bantuan apa Ki? Ada orang Rawalo pulang dari Jakarta, terus katanya ada yang ikut pulang. Makanya aku mau minta tolong bantu pulangin yang ikut ke rumahnya Reng. Kalau malam ini yang gak bisa, paling besok sore gimana? Ya gak apa-apa, kamu butuh istirahat ya. Bukan gitu Ki, tapi motorku belum bener banget. Tadi tak cek, ada yang belum beres, makanya besok mau ke bengkel dulu. Kalau belum bener juga, nanti diantar Dimas. Ya wis, gampang besok. Mbak Karyo, Kang Gareng, ucap Sino yang kini berada di depan pintu kamar Gareng. Ada apa no? Tanya Gareng penasaran. Itu, Dimas datang sama tamu, ucap Sino kepada Gareng dan Mbak Karyo. Tamu? Mereka bilang gak butuhnya apa? Aduh, aku gak tahu Mbak. Mbak Karyo melirik Gareng yang masih duduk santai. Ini masih belum jelas. Tamuku apa tamumu ya Reng? Ong datangnya sama Dimas ya jelas. Itu tamu sampean Mbah. Lihat nanti aja ya, orang ini bakal jadi tamuku atau tamumu. Mbak Karyo lantas pergi meninggalkan Gareng di kamarnya, menemui tamunya yang kini duduk di teras angkringan. Tak berselang lama, Gareng juga menyusul. Pemuda itu sudah menggunakan kaos yang cukup longgar agar punggungnya tidak tergesek-gesek. Gareng dan Mbak Karyo duduk bersebelahan di hadapan mereka. Seorang pria duduk dengan wajah lesu. Pria itu adalah Kasmuri, ayah dari Bayu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan pancaran auranya tampak begitu lesu saat menatap Mbak Karyo dan Gareng. Mbah, Kang Gareng, ini Pak Kasmuri, ucap Dimas memperkenalkan orang yang duduk di sampingnya. Mas Kasmuri, ada apa? Lesu gitu mukanya. Ada masalah apa? Coba cerita. Mbok menawa dadi lega. Kasmuri tidak langsung menjawab. Dia menghela nafas panjang yang terdengar begitu bergetar, mencoba menahan tangis yang tampaknya sudah bendung sejak tadi. Kedua tangan yang kasar saling bertautan gemetar. Tolong Mbah, Bayu Mbah. Bayu kena ngapa Kang? Anakku ketilam nang kali sabuk Mbah. Tadi sore kan mancing sama Rizky, tapi Bayu malah hilang nang kali. Udah ada tim yang nyari Mas. Kasmuri menoleh ke arah Gareng. Tadi tim SAR gabungan sudah mulai nyari Bayu Mas Gareng. Kira-kira hilangnya udah berapa lama? Ya 5 jam wes ana Mas Gareng. Gareng menghela nafas panjang kemudian menunduk. Jika sudah tenggelam selama itu, maka kemungkinan untuk hidup akan sangat kecil. Bisa menemukan tubuh anak itu sebelum matahari terbit juga sebuah keajaiban. Namun
Pada situasi sekarang, Gareng tidak bisa mengatakan sesuatu yang hanya bisa menjadi harapan semu bagi Pak Kasmuri. Sekarang belum ketemu juga, tanya Mbak Karyo penasaran. Tadi waktu aku baru sampai sini dikabari orang rumah katanya masih belum ketemu juga, Mbah. Apalagi sekarang hujan, airnya naik, Mbah. Tapi jenengan juga tahu kan, kemungkinan terburuknya apa? Kasmuri mengangguk cepat. Sebelum memutuskan untuk datang kemari, dia sudah tahu jika kemungkinan anaknya masih hidup sangat-sangat kecil. Namun, sebagai orang tua, ia tidak menyerah begitu saja. Saya paham, Mas Gareng. Saya cuma mau anak saya pulang. Itu aja, Mas. Bagario melirik Gareng yang tampak sedang berpikir keras. Setelah beberapa waktu, akhirnya Gareng mengangguk. Ya wes, coba ya. Tapi aku nggak janji. Perlu bantuanku apa, Gareng? Sampai emang gak capek, Mbah. Kesel ya, kesel, Reng. Pinginnya aku nggak usah ngapa-ngapa. Gareng mengangguk pelan. Tak coba sekarang ya. Matur nuwun, Mas Gareng. Gareng menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Gareng memutuskan tidak bisa menunggu sampai besok. Dia harus bergerak cepat sebelum terlambat. Pemuda itu kembali mengambil posisi duduk bersila di atas lantai kamarnya. Dia mengatur nafasnya perlahan, memejamkan mata. Dari tubuh yang terduduk diam itu melesat keluar sebuah wujud cahaya yang menyerupai dirinya. Dalam sekejap mata, Sukma Gareng melesat menembus atap kamar, terbang, membelah kegelapan malam menuju ke arah Kali Sabuk, tempat di mana Bayu dilaporkan menghilang. Begitu sampai di lokasi, Sukma Gareng melayang di udara, menatap ke bawah. Dalam penglihatannya, tempat di sekitar pinggiran sungai Kali Sabuk itu terasa begitu mencengkam dan dingin, jauh berbeda dari suasana dunia nyata yang kini sedang dipenuhi riuh lampu senter, tim SAR, dan warga desa. Gareng mempertajam pandangannya, dan di sanalah dia melihat sesosok makhluk berwujud wanita dengan rambut yang sangat panjang sedang melayang rendah di atas permukaan sungai yang berarus tenang namun dalam. Rambut hitamnya yang legam dan menjuntai panjang itu tampak bergerak-gerak seperti tentakel di dalam air, melilit erat tubuh seorang pemuda yang sudah tidak sadarkan diri. Pemuda itu adalah Bayu. Sukma Gareng perlahan turun mendekat. Nun sewu, Nyai. Sosok wanita berambut panjang itu perlahan memutar kepala, membuat helai-helai rambut yang menutupi wajahnya sedikit tersingkap, memperlihatkan sepasang mata merah yang menatap tajam ke arah Sukma Gareng. Sosok wanita berambut panjang itu mengeluarkan suara yang bergema di sepanjang aliran sungai yang mencekam. Rambutnya yang melilit jasad Bayu tampak semakin mengencang saat dia menatap tajam ke arah Sukma Gareng. Anak ini sudah menjadi pengikutku dan dia akan menjadi penerusku. Dan kau manusia, jangan ikut campur masalah ini. Pulanglah ke alammu atau kubuat kau juga menjadi bawahanku. Gareng mengerutkan keningnya, mencoba menilik lebih dalam ke arah jasad Bayu yang pujat di dalam air. Alangkah terkejut Gareng saat menyadari bahwa raga itu sudah kosong sama sekali. Tidak perlu mencarinya. Jiwanya sudah pergi jauh dari raga ini. Percuma saja kau tidak akan menemukannya. Mendengarkan kenyataan bahwa jiwa Bayu sudah tidak ada dan tidak mungkin bisa dihidupkan kembali, dada Gareng bergemuruh. Rasa marah sempat bergejolak di dalam hatinya. Dia marah karena makhluk gaib ini merenggut masa depan seorang pemuda, dan dia membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Pak Kasmuri jika pulang dengan tangan hampa. Namun Gareng menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan amarahnya, menyadari bahwa kekerasan atau pertarungan gaib di atas air saat ini tidak akan mengembalikan nyawa Bayu.
Dia harus tetap menggunakan cara yang santun demi raga anak Pakasmuri. Nyai Miangga, jika hidup tetap bisa dipertahankan, aku ingin Nyai mengembalikan raga anak ini ke permukaan. Wanita berambut panjang itu diam mengamati keteguhan hati Gareng. Orang tuanya sudah menunggu di rumah. Lagi pula, keberadaan jasadnya di sini hanya akan membuat tempatmu bau. Kembalikan dia ke permukaan. Biarkan keluarganya menguburkan jasadnya dengan baik. Keheningan yang mencekam sempat menyelimuti permukaan sungai, hingga akhirnya makhluk itu mendesis pelan dan perlahan menenggelamkan dirinya kembali ke dalam pusaran air yang gelap. Gareng tahu negosiasinya telah diterima. Tanpa membuang waktu, sukma Gareng segera melesat kembali, membelah kegelapan malam menuju ke arah warung angkringannya di Kalibagor. Aura cahaya itu kembali masuk ke dalam raganya. Mata Gareng terbuka seketika, diiringi dengan helaan nafas yang cukup memburu. Gareng bergeser menuju lemari kecil di sudut kamar, mengambil sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan cincin dengan mata batu akik berwarna hitam. Gareng membuka pintu kamar, melangkah keluar melewati dapur dan langsung menuju ke teras depan warung. Di sana, Bakaryo, Pakasmuri dan Dimas masih duduk menunggu dengan raut wajah yang diliputi kecemasan. Melihat Gareng keluar dengan wajah yang sedikit pucat dan nafas yang belum sepenuhnya stabil, Bakaryo langsung berdiri. "Reng, kamu," ucap Bakaryo tertahan, menatap Gareng dengan pandangan takjub sekaligus khawatir. Gareng hanya memberikan isyarat anggukan kecil kepada Bakaryo agar tidak memperpanjang pembahasan tersebut di depan Pakasmuri. Dia melangkah mendekati Pakasmuri, yang langsung mendongak menatapnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Gareng mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan memperlihatkan cincin berbatu hitam tersebut di hadapan Ayah Bayu. "Pakasmuri, jenengan bawa cincin ini ya." Pakasmuri menerima cincin itu dengan tangan gemetar, menatap batu hitam itu dengan tatapan penuh tanya. "Buat apa ini, Mas?" "Nanti jenengan lemparkan cincin ini ke tempat Bayu jatuh. Tapi saya tidak bisa janji apa-apa, Pak. Kalau urusan sama air berat, dalam hitungan menit, kalau nggak langsung ditolong agak sulit. Maaf, Pak Kasmuri, saya tidak bisa bantu banyak." Pak Kasmuri menggenggam erat cincin tersebut di telapak tangannya yang kasar, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa baginya saat ini. Pak Kasmuri lantas mengeluarkan sebuah amplop dari dalam saku jaketnya, tapi Gareng dengan tegas menolaknya. "Jenengan lebih butuh uang itu. Lagi pula saya juga tidak ngapa-ngapain. Tapi Mas Gareng, jangan tapi-tapi, Pak. Lebih baik jenengan pulang sekarang, keburu tambah malam. Matur nuwun Mas Gareng. Saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Gareng. Dimas dan Bakaryo bersamaan. Pak Kasmuri pergi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng. Begitu juga dengan Dimas dan Bakaryo yang pulang tak lama setelah Pak Kasmuri pergi. Malam semakin larut dan udara di sekitar kesugihan terasa semakin dingin, merasuk ke dalam tulang. Waktu tepat menunjukkan jam 12 malam ketika Pak Kasmuri didampingi oleh beberapa warga kembali berdiri di tepi sungai Kalisabuk, persis di titik tempat Joran Bayu ditemukan sebelumnya. Pak Kasmuri melangkah mendekati bibir sungai dengan tubuh yang masih gemetar. Di telapak tangan kanannya, cincin bermata batu hitam pemberian Gareng digenggamnya dengan erat. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu merapalkan doa dan panyuwunan seperti yang diinstruksikan oleh Gareng. "Bayu, bapak merene arep nggawa kowe bali nang." Pak Kasmuri melemparkan cincin hitam itu ke tengah aliran sungai. Benda kecil itu masuk ke dalam air, menciptakan riak kecil yang perlahan menyebar. Semua mata yang berada di lokasi tertuju pada titik jatuhnya cincin tersebut.
Keheningan malam terasa semakin mencekam selama beberapa saat. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya ada aliran air sungai yang beriak semakin cepat. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Permukaan air di tengah sungai mendadak memunculkan gelembung-gelembung besar mirip dengan pusaran air kecil yang bergerak naik perlahan tapi pasti dari dalam dasar sungai Kalisabuk. Sebuah bayangan hitam mulai bergerak naik ke permukaan. Sorot lampu senter dari berbagai arah seketika membedah kegelapan air. Di sana, jasad Bayu perlahan-lahan mengambang telungkup ke permukaan sungai. "Bayu!" Pakas Muri histeris yang hendak menjeburkan diri jika tidak ditahan oleh warga lainnya. Beberapa anggota tim SAR yang sudah bersiaga dengan perahu karet langsung bergerak cepat mendayung mendekati jasad pemuda tersebut untuk melakukan evakuasi. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana yang telah disepakati, Gareng dan Bakario bersiap untuk bertolak ke Rawalo. Karena motor Gareng belum sempat dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, akhirnya Dimas yang mengantarkan mereka menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan melintasi jalanan Banyumas yang berkelok, sesekali Gareng memperhatikan aliran sungai Serayu yang membentang luas di sisi kiri jalan. "Geger mulara, Reng." "Enggak, Mbah. Terus ngapa meneng?" "Aku cuma kasihan sama bekasmu, Riki." "Iya, anak yang meninggal dulu ya mesti ngerenas." "Semoga yang ditinggal bisa kuat." Bakario hanya mengangguk pelan. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil yang dikendarai Dimas akhirnya memasuki wilayah Rawalo. Rumah yang mereka tuju berada di dekat area pekarangan bambu yang cukup rimbun. Begitu mobil berhenti di depan sebuah rumah, Dimas mematikan mesin mobil dan menoleh ke belakang. "Bah, wis putul." Gareng dan Bakario segera turun. Di teras rumah, seorang pria parubaya berkemeja lusuh tampak duduk termenung dengan wajah yang sangat pucat. "Assalamualaikum," ucap Bakario. Pria berkemeja lusuh itu menoleh sebentar sebelum kembali berpaling. Tak berselang lama, beberapa orang keluar dari rumah tersebut dan menyambut kedatangan mereka bertiga. "Monggo Bakario, Pinara," ucap Butarti mempersilakan. Bakario mengangguk, lantas mengajak Gareng dan Dimas masuk. Butarti menyuguhkan air minum dan beberapa cemilan untuk Gareng dan lainnya. "Batar, ini Gareng. Dia yang nantinya bakal ngurus bojone jenengan." Butarti melirik Gareng dengan sedikit terkejut. Tak menyangka jika orang yang akan membantu menyembuhkan suaminya bukanlah Bakario, tetapi orang yang masih sangat muda. Melihat sedikit keraguan di wajah Butarti, Bakario tersenyum tipis. "Tenang, Batar. Gareng ini mukanya aja yang muda, tapi kemampuannya jempolan." Iya, Mbak, saya percaya." Gareng mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam saku jaketnya. "Apunten, saya boleh ngerokok?" "Nggih, monggo Mas Gareng." Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah duduk di kursi kayu kuno yang terletak di ruang tamu rumah limasan tersebut. Tak berselang lama, seorang wanita parubaya keluar dari dalam rumah sembari membawa baki berisi 3 gelas air. Wanita itu adalah Butarti, istri dari pria berkemeja lusuh yang tadi duduk termenung di teras. Wajah Butarti tampak begitu guyu. Setelah menyuguhkan minuman, wanita itu ikut duduk di hadapan Bakario dan Gareng. Dia menghela nafas panjang, mencoba menata hatinya sebelum bercerita. "Bakario, matur nuwun sangat sudah mau datang," ucap Butarti dengan suara bergetar. Bakario mengangguk pelan, memberikan isyarat agar Butarti melanjutkan ceritanya dengan tenang. Sementara itu, Gareng memilih diam, telinganya fokus mendengarkan. Namun,
mata batinnya tetap awas mengamati situasi sekitar. "Iya Mbak Tar, gimana ceritanya Mas Parjo jadi begitu?" tanya Mbak Karyo penasaran. "Seminggu yang lalu Mas Parjo ini pulang dari Jakarta diantar teman. Katanya bolak-balik kesurupan waktu kerja bangun rumah Mbah." "Ngapunten, Mas Parjo itu kerjanya apa?" "Mas Parjo itu biasanya nukang. Nah, kemarin dapat borongan di Jakarta, tapi baru 10 hari kerja. Katanya suka kesurupan. Makanya sama temennya yang orang Jatilawang itu diantar pulang." Gareng masih diam menyimak. Dia juga merasakan aura panas dari dalam rumah tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang menolak keberadaannya. Garing memicingkan mata. Hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang merayap dari arah pekarangan bambu belakang rumah. Rasanya sekarang menjadi semakin pekat dan menusuk. Bau anyir darah samar-samar mulai terasa di penciuman batin Gareng. Mendadak terdengar suara langkah kaki yang diseret dari arah teras depan. Mas Parjo berjalan dengan sangat kaku melewati ruang tamu. Tujuannya lurus menuju pintu belakang yang menembus kebun bambu. Pandangan matanya benar-benar kosong. "Loh, mau kemana toh Pak?" panggil Bu Tarti kepada Mas Parjo. "Jangan dikejar." "Tapi Mbah..." "Jorna." Gareng langsung memandang Mbak Karyo dengan raut wajah yang tegang. "Ki, yang ikuti Mas Parjo ini bukan sosok biasa." "Pantes, rasanya berat banget." "Aku Mbak Barsukma, jeneng jaga di sini." "Ya Reng." Gareng menoleh kepada Bu Tarti. "Bu, boleh saya pinjam ruangan kosong?" Boleh Mas Gareng, ayo." Tidak mau membuang waktu lagi, Gareng langsung mengikuti Bu Tarti ke sebuah ruangan kosong. Gareng duduk bersila dan membaca rapalan Babar Sukmo. Hanya dalam hitungan detik, raga kasar Gareng langsung kaku seperti patung. Dari bagian ubun-ubunnya melesat wujud cahaya yang menyerupai dirinya. Sukma Gareng menembus tembok belakang rumah, langsung terbang dengan sangat cepat menuju kebun bambu. Di alam gaib, kebun bambu itu sudah tidak terlihat seperti tempat biasa, melainkan berubah menjadi hutan yang gelap gulita dan dipenuhi kabut merah darah. Di tengah kabut itu, Garing melihat kejadian yang sangat mengerikan. Sukma Mas Parjo sedang diseret dengan rantai hitam berkarat yang mengikat lehernya. Ujung rantai itu dipegang oleh sesosok makhluk yang badannya besar tinggi, perawakannya hitam dengan bulu lebat seperti genderuwo. Aura makhluk itu benar-benar terlihat rakus dan kejam. "Berhenti!" Makhluk besar itu menoleh, matanya merah membara, memandang Sukma Gareng. Dia mendengus, mengeluarkan hawa panas berbau bangkai. "Jangan ikut campur manusia. Jiwa ini sudah terikat. Jiwa ini sudah menjadi bagianku. Selama jiwanya masih berada di dalam raga, aku masih boleh ikut campur," ucap Gareng penuh keyakinan. Jadi kau ingin ikut campur manusia? Baiklah, kalau begitu jiwamu juga akan menjadi kekuatan tambahan untukku." Makhluk itu mengibaskan sebelah tangan, sabetan energi hitam yang wujudnya paku-paku besar langsung melesat tajam mengarah ke Sukma Gareng. Tapi Gareng sudah siap. Dia merapalkan mantra. Dari telapak tangannya keluar kilatan cahaya putih kemasan yang menjadi tameng kuat. Paku hitam itu rontok menjadi abu saat menabrak tameng Gareng. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Gareng langsung maju dengan sangat cepat. Dia mengeluarkan pecut naga pasa dari dalam tubuhnya. Gareng melecutkan pecut naga pasa, memotong rantai hitam yang mengikat leher Mas Parjo. Rantai itu putus seketika. Gareng langsung menyambar Sukma Mas Parjo yang terlihat limbung dan lemah sekali. Gareng mendorong Sukma Mas Parjo dengan embusan energi yang kuat, membuat Sukma itu melesat kembali ke raganya.
Makhluk itu mundur selangkah, faham kalau pemuda di hadapannya ini memiliki energi yang sangat kuat. Sembari mengerang seru karena jengkel, makhluk itu perlahan menghilang terbawa pusaran kabut merah kembali ke asalnya di Jakarta. Garing tidak tinggal diam, ia mengikuti sosok tersebut ke Jakarta, tepatnya ke wilayah Cipinang. Sosok tersebut hinggap di atap sebuah rumah besar dan hendak masuk, namun Gareng tidak membiarkannya. Pemuda itu melecutkan pecut naga pasa hingga melilit leher makhluk tersebut dan menariknya ke belakang. Mau kabur? Gak bakal bisa. Gareng mengempaskan sosok tersebut hingga membentur tanah dengan keras. Sosok tersebut mengerang kesakitan. Gareng tidak berhenti. Dia kembali menyerang sosok tersebut menggunakan pecut naga pasa. Sosok tersebut menjerit kesakitan setiap kali pecut naga pasa mengenai tubuhnya. Hanya dalam beberapa menit saja, Gareng berhasil mengalahkan sosok tersebut. Tak lama setelah makhluk itu hancur menjadi abu, dari dalam rumah besar itu, sosok pria parubaya dengan wajah yang separuh hancur muncul. Pria tersebut adalah Pak Wiyoko, pemilik rumah tersebut, sekaligus tuan dari Buto yang mengganggu Mas Parjo, yang berarti dia jugalah yang berniat menjadikan Mas Parjo sebagai tumbal. Anak muda, berani juga kamu mengusikku ya? Apa kamu gak tahu siapa aku? Aku yakin kamu gak lebih dari orang yang putus asa sampai mau mengorbankan orang lain. Pak Wiyoko menyeringai. Baru kali ini dia bertemu dengan pemuda yang memiliki kemampuan seperti pemuda di depannya itu. Kamu yang hidupnya masih lurus-lurus saja, tidak usah sok nasihati. Anak muda, kamu tahu apa soal dunia? Aku dulu bukan orang seperti ini, seru Pak Wiyoko menumpahkan emosinya. Dulu aku ini orang kecil, orang yang cuma bisa nurut, buruh bangunan yang jujur. Tapi apa balasan dunia padaku? Aku ditindas oleh orang-orang yang punya kuasa. Harga diriku diinjak-injak, direndahkan seperti kotoran ayam. Bahkan aku dilecehkan, dipermalukan di depan orang banyak, cuma karena aku tidak punya uang dan pangkat. Orang-orang berkuasa itu sudah merusak hidupku. Mereka tidak memikirkan bagaimana hancurnya batin dan harga diriku. Sejak hari itu aku bersumpah, aku tidak akan menjadi orang yang ditindas lagi. Aku harus menjadi orang yang punya kuasa, meskipun harus bersekutu dengan iblis di Jakarta. Ini yang membuatku menjadi seperti sekarang, anak muda. Kalau tidak seperti ini, aku yang akan dimakan oleh dunia. Kalau begitu, aku akan mengakhiri semuanya. Kamu pikir dengan sedikit kemampuanmu itu bisa menghentikanku? Aku sudah menjual kemanusiaanku demi kekuatan ini, anak muda. Seketika, Pak Wiyoko mengentakkan kakinya ke tanah. Dari balik punggungnya muncul bayangan hitam berbentuk tangan-tangan raksasa, siap mencabik apa saja yang ada di depannya. Tangan-tangan itu melesat cepat ke arah Sukma Gareng. Gareng tidak bergeming, dia menarik nafas dalam-dalam, memfokuskan seluruh energi yang dia miliki ke telapak tangan kanannya. Cahaya putih kemasan muncul, namun kali ini bentuknya memanjang dan bergerak lincah seperti lidah api. Jangan salahkan saya. Kalau hari ini semua kesombonganmu aku hancurkan. Gareng mengibaskan tangannya ke samping. Dari pendaran cahaya itu muncul sebuah pusaka berbentuk pecut atau cambuk yang sangat panjang. Gagangnya berbentuk kepala naga dan sepanjang talinya berkilau seperti petir biru. Itulah pecut naga pasa. Cetar! Suara lecutan pertama pecut naga pasa menggelegar. Getarannya membuat tangan-tangan hitam milik Wiyoko terpental mundur sebelum sempat menyentuh Gareng. Apa itu? Pusaka apa yang kamu bawa? Gareng tidak menjawab. Dia melompat ringan, tubuhnya melayang di udara dengan lincah. Pecut naga pasa digerakkan dengan gerakan memutar. Pusaka itu seolah hidup, meliuk-liuk di udara, mengikuti kehendak hati Gareng. Sadar Pak, pulanglah ke jalan yang benar atau hancur di sini.
Gareng melesatkan ujung pecutnya ke arah Pak Wiyoko. Pak Wiyoko mencoba menangkis dengan menciptakan perisai dari kabut hitam yang pekat. Namun, pecut naga pasa bukan sembarang senjata. Saat ujung pecut itu menghantam perisai Wiyoko, terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan. Buah! Perisai hitam itu pecah berkeping-keping. Pak Wiyoko terhuyung ke belakang, mengerang kesakitan saat hawa panas dari naga pasa membakar energi negatifnya. Kebencian di matanya semakin menjadi-jadi. Dia menyerang membabi buta dengan melemparkan ribuan jarum kepada Gareng. Gareng memutar pecut naga pasa di depan tubuhnya, menciptakan pusaran cahaya yang menghalau semua jarum tersebut. Tanpa menunggu lama, Gareng melepaskan serangan pamungkasnya. Dia melecutkan pecutnya ke atas, lalu menghantamkannya lurus ke tanah di depan kaki Pak Wiyoko. Cetar, jedar, tanah itu terbelah, mengeluarkan semburan energi putih yang langsung melilit tubuh Pak Wiyoko seperti lilitan seekor naga raksasa. Pak Wiyoko menjerit keras saat energi dari pecut naga pasa mulai melucuti kekuatan hitam yang selama ini ia banggakan. Tidak, tidak, kekuatanku jangan diambil. Ini bukan milikmu, ini beban yang akan menyeretmu ke neraka. Gareng memberikan satu lecutan terakhir tepat ke arah dada Pak Wiyoko. Ledakan cahaya putih menelan seluruh sosok pria parubaya itu. Di ruang kosong itu, tubuh Gareng tersentak hebat. Dia membuka mata dengan keringat mengucur deras. Gareng bangkit perlahan. Kedua kakinya terasa gemetaran, seperti baru saja berlari begitu jauh. Dengan langkah sempoyongan, Gareng keluar dari ruangan itu dan kembali ke ruang tamu. Mas Parjo yang kehilangan kesadarannya pun tampak terbaring di tengah ruangan, didampingi oleh Mbak Karyo dan lainnya. Piwereng, aman Ki. Gareng duduk di samping Bu Tarti yang menunggu dengan gelisah. Bu, nanti jenengan bikin arang kayu randu. Terus arangnya direndam. Boleh pakai air hangat, boleh pakai air dingin buat mandi Mas Parjo. Oke Mas Gareng, matur nuwun. Mas Parjo juga sudah nggak demam lagi sekarang. Alhamdulillah, semoga semuanya selesai sampai di sini ya Mas. Ya, nanti kalau ada apa-apa bisa telepon ke Mbak Karyo aja Ibu. Makasih sekali lagi Mas. Selesai. Oh, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng, makin keren aja ya. Di sini Mas Gareng jadi lebih lebih sering bantu orang, lebih terbuka, nggak ada penolakan lagi. Padahal dulunya kan teman-teman tahu ya, yang sering ngikutin kisah warung angkringan Mas Gareng dari awal, dulu ada orang datang minta bantuan, dia nggak mau bantuin tuh, ya kan? Karena dengan berbagai macam alasan. Tapi alhamdulillah sekarang Gareng sudah mulai terbuka hatinya bahwa ketika dia memiliki satu ilmu, di situ juga akan disertai dengan kewajiban untuk membantu sesama. Dan bisa jadi sih mungkin karena hubungan dia dengan Citra ya, jadi lebih open minded lagi. Keren banget. Di sini saya pribadi melihat konflik yang pertama, yaitu Bayu yang kecebur di Kali Sabuk ketika sedang memancing. Ini saya sedih banget ya, apalagi ngelihat orang tuanya itu datang Pak Kasmuri kan nemuin Mbak Karyo dan Mas Gareng itu. Aduh, saya jadi ingat satu kata-kata yang nggak bakalan saya lupa ya, sedih banget melihat kondisi Pak Kasmuri ini ya. Kalau seorang istri yang ditinggal suaminya disebut janda, kalau suami yang ditinggal istrinya disebut duda, anak yang ditinggal mati orang tuanya disebut yatim, kalau ditinggal ayahnya, kalau tinggal ibunya disebut piatu. Tapi kalau seorang ayah atau seorang ibu yang meninggal anaknya, itu nggak ada sebutannya teman-teman, nggak ada sebutannya. Karena mungkin tidak ada satu kata pun yang pantas untuk disematkan. Karena apa? Saking beratnya rasa itu, saking nggak bisa tergambarkannya rasa itu. Ya teman-teman, aduh saya sedih banget ya. Jadi bisa terbayang bagaimana perasaannya Pak Kasmuri ketika dia sudah tahu nih anaknya sudah nggak ada, tapi dia tetap berusaha untuk mencari keberadaan jasadnya. Dan alhamdulillah di sini Mas Gareng bisa menolong sehingga bisa
kembali jasadnya Bayu. Luar biasa, keren banget kisahnya. Aduh, ada sedihnya, ada romansnya, ada horornya, semuanya dapat. Terima kasih banyak Mas Catur Sagara atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan membuat teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.